Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan pertemukan kembali bersama-sama dengan hambanya Pendeta Daud Pigome. Saat ini kita akan menyembah kepada Tuhan sebab kami percaya hanya Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama memandang kepada Tuhan dan mengagungkan namanya, sebab Dia baik dan Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, ibaduhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, paduhi kami, kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami,
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Terjamalah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa, karena Engkau saja yang patut menerima segala puji-pujian, ucapan syukur, penyembahan dan persembahan dari segala yang bernafas, orang-orang yang sudah mengaku nama-Mu, nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya. Layaklah kami kembalikan puji-pujian kami, sembah dan syukur kami di hadapan-Mu. Kalau Tuhan yang membuat hidup kami menjadi hidup yang berarti, kalau Tuhan yang memberikan kami nafas hidup, kalau Tuhan yang memberikan kami kesempatan, kesehatan, dan hari-hari hidup kami selalu merasakan lawatan pemeliharaan, berkat dan kasih sayang Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari yang indah ini, kembali memuji dan memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Karena Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan agung, Tuhan mulia. Terpuji bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan membiarkan waktu yang indah ini untuk kembali menyembah kepada-Mu melalui puji-pujian, membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu dari awal hingga sebentar kesudahannya, kiranya Tuhan memberkati, agar berkat-Mu yang Tuhan memberkati kepada hamba-Mu akan menjadi berkat bagi orang lain yang menyaksikan channel ini ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang layak menerima segala puji-pujian dan ucapan syukur, kepada-Mu sudah kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kewajiban setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. Membaca dan merenungkan firman Allah itu kewajiban. Karena orang tanpa firman Allah, orang tidak mudah untuk mempertahankan hidup di tengah dunia ini. Di dunia ini begitu banyak masalah dan persoalan. Kehidupan di bumi ini berbagai macam situasi kondisi kehidupan yang semakin hari semakin berubah. Di tengah-tengah persoalan kehidupan ini hanya firman Allah yang membuat kita tenang,
firman Allah saja yang dapat membuat kita menjawab firman Tuhan, dapat memberikan kita semangat. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, ada jawaban, ada berkat. Oleh sebab itu kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ayat 32. Ini berbicara kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengangkat apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum ia diserahkan ke dalam tangan dunia, orang-orang dunia, untuk dia sebelum dia mengikuti jalan Via Dolorosa, jalan mengikuti kesengsaraan. Ini malam yang terakhir. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir dan menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya, supaya di dalam setiap saat
Satu peristiwa keajaiban yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk penebusan bagi orang-orang yang percaya adalah sesuatu tindakan Tuhan Yesus yang tidak harus dilupakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu tugas untuk memberitakan berita tentang kematian Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu malam Yesus diserahkan, sebelum Yesus menyerahkan diri ke tangan orang-orang berdosa untuk mengikuti kesengsaraan jalan Via Dolorosa itu, Yesus memberitahukan sambil dia memotong-motong roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil juga cawan. Dan dia berkata, perjanjian baru yang dimeteraikan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menggarisbawahi dari kebenaran firman Tuhan, Pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-24 dan 25 dan 26 itu adalah kewajiban setiap orang percaya untuk memperingati hari kematian Tuhan. Kewajiban bagi setiap orang percaya untuk memperingati hari kematian Tuhan. Kenapa? Karena kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib disertai dengan kesengsaraan yang luar biasa. Dan dia lakukan, dia hadapi semua itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, menikmati tubuh lambang daripada tubuh dan darah Tuhan yang disebut dengan sakramen perjamuan kudus adalah kewajiban bagi setiap pribadi orang yang sudah menerima baptisan. Bagi mereka yang menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Dan itu harus dijunjung di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan saat-saat di mana orang percaya menikmati lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Setiap orang yang tidak menikmati tubuh dan lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, mereka tidak akan selamat. Kenapa? Karena Yesus menderita. Yesus mati di kayu salib
adalah berita yang bukan bodoh. Berita yang bukan mencelakakan. Berita itu adalah berita penyelamatan. Berita yang membawa kita kekuatan baru. Berita yang dapat menjamah kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang mau menikmati lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, dia harus datang dan menikmati lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus itu, dengan keadaan suci, dengan penuh merendahkan diri bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa, namun dibuatnya Tuhan Yesus menjadi orang yang suci, orang yang kudus, orang yang sudah ditebus. Oleh sebab itu, setiap orang yang mau menikmati berhadapan dengan meja perjamuan kudus, dia harus memiliki komitmen dan merendahkan dirinya, lalu dia menguji dirinya sendiri. Orang yang tanpa menguji diri sendiri baru menikmati lambang daripada tubuh dan darah Tuhan, dia berdosa. Dia lakukan dosa bukan kepada manusia, tapi dia lakukan dosa itu, dia lakukan kepada dosa terhadap Tuhan. Karena ini pengorbanan. Pengorbanannya pengorbanan nyawa demi untuk penebusan setiap pribadi orang. Oleh sebab itu, setiap pribadi orang yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima diri dengan tanda mengikuti Yesus Kristus, yaitu setiap orang yang menerima baptisan, mari kita bersama-sama berhadapan dengan meja perjamuan kudus dan terus kita lakukan sampai kepada Yesus Kristus datang kedua kali. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah orang yang melakukan kewajiban Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.